Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Reviandini, nomor induk mahasiswa 202102080074. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Program Studi Manajemen kelas malam Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, mata kuliah pengantar ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang pasar. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah SWT, Sang Pemilik cinta yang sejati dan yang telah memberikan segala ridho serta karunia-Nya kepada semua umat manusia untuk beraktivitas di muka bumi ini. Dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada suatu arah dan tujuan yang jelas dan terang benderang bagaikan matahari menyinari dunia. Di sini saya akan membahas mengenai pasar yang meliputi 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan yang terdiri dari pengertian pasar, bentuk-bentuk pasar, ciri-ciri dan bentuk-bentuk pasar, dan syarat-syarat terbentuknya pasar. Bab 3 penutup yang terdiri dari kesimpulan. Latar belakang. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar dan memisahkan pasar dari perdagangan. 2 orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya 1 dari 2 belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis, dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Dalam ilmu ekonomi arus utama, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang disebut dengan transaksi. Pasar terdiri dari semua pembeli dan penjual yang memengaruhi harganya. Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Di era perekonomian modern, tidak semua perusahaan memproduksi sendiri bahan baku yang digunakan untuk produksi barang dan jasa. Perusahaan-perusahaan ini saling bekerja sama dengan banyak perusahaan yang dapat mendukung produksi barang dan jasa. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian pasar? Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk pasar beserta pengertiannya? Yang ketiga, apa ciri-ciri dari bentuk-bentuk pasar tersebut? Yang keempat, apa saja syarat-syarat terjadinya pasar? Tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian pasar. Yang kedua, menyebutkan bentuk-bentuk pasar dan artinya. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri dari bentuk-bentuk pasar tersebut. Yang keempat, menyebutkan syarat-syarat terjadinya pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Pasar merupakan tempat untuk memenuhi kehidupan manusia. Dalam kegiatan ekonomi, pasar mempunyai peran penting bagi semua pelaku ekonomi, baik bagi produsen, konsumen, distributor, maupun pihak-pihak lain. Bentuk-bentuk pasar dan pengertiannya. 1. Pasar industri persaingan murni. Terdapat banyak sekali perusahaan yang masing-masing menawarkan bagian sangat kecil dari output pasar. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, serta produk yang dijual bersifat homogen. Yang kedua, pasar industri monopoli murni. Hanya terdapat satu produsen yang sepenuhnya menguasai suatu pasar produk. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker.
Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik atau kadang disebut juga pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistis adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lain. Contohnya adalah sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Meskipun fungsi semua sampo sama, yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain. Yang keempat, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana didominasi oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki skala produksi atau modal yang besar. Pasar oligopoli terdiri dari beberapa produsen, 2-5 produsen, sedangkan apabila terdiri dari 2 perusahaan disebut duopoli. Ciri-ciri dari bentuk-bentuk pasar. 1. Ciri-ciri pasar industri persaingan murni. Ciri yang pertama yaitu jumlah perusahaan dan pembeli yang ada dalam industri banyak sekali. 2. Produknya identik dan homogen. 3. Tidak ada rintangan masuk ke dalam atau keluar dari industri setiap waktu. 4. Tidak ada persaingan bukan harga. Ciri-ciri pasar industri monopoli murni. Ciri yang pertama yaitu hanya ada satu produsen penjual saja, sementara terdapat banyak sekali barang tersebut. 2. Tidak ada barang substitusi yang sempurna untuk produk perusahaan monopolis. 3. Terdapat rintangan kuat untuk masuk ke dalam industri tersebut. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Ciri yang pertama, terdapat jumlah besar produsen penjual yang bekerja secara independen. 2. Terdapat diferensiasi produk. 3. Para produsen penjual sejauh tertentu mengendalikan harga produk. 4. Masuk ke dalam industri persaingan monopolistik umumnya mudah namun relatif sedikit lebih sukar dibandingkan dengan pasar persaingan murni. 5. Mempunyai ciri persaingan bukan harga yang ketat. Ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri yang pertama yaitu hanya ada sejumlah kecil atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar produk tersebut. Yang kedua, dapat dibedakan antara kasus produk standar atau produk tidak diferensiasi dan kasus produk yang didiferensiasi. 3. Terdapat rintangan cukup berat untuk masuk ke dalam industri oligopoli. 4. Persaingan melalui iklan sangat kuat pada industri oligopoli. Syarat-syarat terjadinya pasar. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya interaksi antara penjual dan pembeli atau transaksi jual beli. Yang keempat, adanya media atau tempat untuk interaksi penjual dan pembeli. Kesimpulan. Pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bentuk-bentuk pasar ada 4, yaitu pasar industri persaingan murni, pasar industri monopolistik murni, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak serta produk yang dijual bersifat homogen. Pasar monopoli murni adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana didominasi oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki skala produksi atau modal yang besar. Ciri pasar persaingan murni salah satunya yaitu jumlah perusahaan dan pembeli yang ada dalam industri banyak sekali. Ciri pasar monopoli murni hanya ada satu produsen penjual
saja, sementara terdapat banyak sekali barang tersebut. Ciri pasar monopolistik: terdapat sejumlah besar produsen penjual yang bekerja secara independen. Dan ciri pasar oligopoli: hanya ada sejumlah kecil atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar produk tersebut. Syarat-syarat terjadinya pasar adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan, adanya interaksi antara penjual dan pembeli atau transaksi jual-beli, dan adanya media atau tempat untuk interaksi penjual dan pembeli. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik dari tutur kata, penjelasan, maupun dalam penulisan makalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.